Halo pemirsa UMKM, apa kabar hari ini? Semoga selalu bahagia. Nah pemirsa pecinta kuliner dan oleh-oleh khas Kediri, kali ini Evi sedang berada di Desa Sumberrejo, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Tepatnya Evi sudah berada di usaha kuliner khas atau UMKM khas Kabupaten Kediri, Pia Asti. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana proses produksinya dan pengembangan dari Pia Asti ini menjadi oleh-oleh khas pariwisata Kediri. Langsung aja ikuti terus liputannya Evi bersama Evi di UMKM Kabupaten Kediri. UMKM hari ini Evi sudah janjian bareng Bu Siti, owner dari Pia Asti. Kita akan langsung tanya-tanya dan bagaimana proses pengembangan usahanya. Yuk bareng Evi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Evi sudah datang. Bu Siti, gimana kabarnya? Baik-baik. Pemirsa UMKM, hari ini Evi sudah bersama dengan Bu Siti Rodia, pemilik dari Pia Asti. Ibu, Evi panggilnya Bu Rodia aja ya Bu, ya biar lebih enak. Nah Bu, kebetulan hari ini bareng dengan teman-teman UMKM Kabupaten Kediri, bagaimana kalau kita bisa lihat proses pembuatan dari Pia Asti nih, jadi pengunjung atau pembeli bisa melihat proses pembuatannya, boleh nggak Bu? Boleh. Wah, seru sekali pemirsa, jadi kita langsung aja melihat bagaimana proses pembuatan dari Pia Asti. Yuk ikuti terus liputannya bareng Evi di UMKM Kabupaten Kediri. Baik pemirsa, ini kita sudah berada di proses pembuatan bahan dasar dari Pia Asti ya Bu ya. Ini untuk bahannya bisa dijelaskan Bu, apa aja nih Bu? Ini tepung, tepung stokro, ada air, sama bumbu-bumbu, ada garam, itu apa gula, vanili, sama pengepul, dicampur diaduk satu sama ini margarin. Oh, sama margarin. Sama di sini. Jadi untuk bahan, untuk proses pertama semua bahan pemirsa diuleni, diaduk di sini. Kurang lebih untuk satu adonan itu kurang lebih butuh tepung berapa kilo dan akan menghasilkan pia berapa Bu? Kalau ini satu adonan itu sekitar 8 kilo, dapat 100 bungkus. 100 piece kotak, 6 kotak. Wah, banyak juga ya pemirsa, ternyata dari 8 kilo bisa dapat 100 kotak sesuai dengan pesanan untuk satu kali proses pembuatan. Nah, setelah di tempat untuk pembuatan bahan dasar yang dicampur, selanjutnya ini kita kemana Bu? Proses pembuatan. Oke, kita langsung ke proses pembuatan bakpia. Yuk pemirsa. Proses ini isiannya dari kacang hijau sama ini gula. Kacang hijau ya sama gula. Isian ya sama gula. Wah, karyawannya banyak juga ya Bu ya. Saya sapa. Assalamualaikum, selamat siang Ibu-ibu. Aduh, mohon maaf ya Bu ya mengganggu. Ini lagi proses produksi apa Bu nih? Pia. Oke, baik. Jadi ini prosesnya setelah bahan yang tadi di mixer tadi sama diisi kacang hijau. Nanti terus di oven di sini. Wah, alat ovennya juga besar ya pemirsa. Ini satu oven ini muat berapa banyak pia Bu ini? Ini dua loyang. Ini bolennya. Oh. Ini ada juga bolen belum matang. Iya. Baik pemirsa, jadi di sini bukan hanya Pia Asti saja, tapi pengembangannya cukup banyak ya Bu ya. Ada susu, ada bolen juga, ada bolen pisang pemirsa. Yang pia di sana tadi. Oh, yang pia di sana. Pemirsa bisa lihat untuk prosesnya ini adalah untuk menyatukan dari adonan dengan isian ya Bu ya. Iya. Oke baik. Dan semua pengerjaannya di sini pemirsa selain ditangani oleh ibu-ibu yang profesional juga menggunakan alat yang berkualitas juga nih ya, canggih semua nih Bu. Wah luar biasa loh Bu, dari UMKM bisa sebegini besarnya, butuh waktu berapa lama Bu? Berapa lama? 4 tahun? Iya 4 tahunan. Nah Bu, Ibu di sini ditemani sama suami juga ya Bu ya? Iya sama suami. Sama bapaknya dulu ya Bu? Iya.
Brodio dikenalin dong Bu, Ini? suaminya. Ya, ini suami saya, Ajis. Ya. Bapak lagi buat apa Pak? Ini mohon maaf ganggu ya Pak ya. Ini bikin bolon pisang. Oh, bikin bolon pisang. Nah, kalau untuk bolon pisang sama pia ini apakah ada beda komposisi gitu Bapak? Beda. Jadi kulitnya terus bahannya juga beda. Jadi di sini itu selain pia asti yang Ya. sudah terkenal, ada bolon, ada apa lagi Bu? Pai Pak? susu. Oh, ada Pai susu. pai susu. Dan untuk pianya sendiri ada berapa aneka varian rasa Bu? Ada coklat, Coklat, durian, Durian. keju, sama kacang hijau. ada coklat, durian sama kacang hijau pemirsa. Jadi cukup banyak sekali karena biasanya kan kita makan pia itu rasanya kacang hijau aja ya Bu Iya. ya. Ternyata di sini kita bisa nyobain aneka varian rasa. Ada bolon juga, ada pai susu juga nih pemirsa. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Bali, ke Kediri aja udah lengkap ya Bu ya. Iya. Wah, Pak mohon maaf Iya. mengganggu ya Pak. Diteruskan lagi Pak. Oke pemirsa, hari ini Evi juga akan nyobain gimana caranya bikin pia. Ibu ajarin ya Bu ya. Ya. Baik, yuk pemirsa kita lihat yuk. Jenisnya pakai sarung tangan kalau mau bikin. Oke, Ibu juga pakai sarung tangan ya Bu ya? Iya. Wah pemirsa, ini Evi lagi kursus bikin pia Asti. asti ya pemirsa. Karena memang belajar aja sehari rasanya kayak nggak cukup ya Bu ya. Iya. Daripada belajar nggak bisa, lebih baik beli aja langsung. Jadi menerima pesanan berapapun diladeni ya Bu ya? Iya. Mohon izin Ibu, Evi duduk di Iya, sebelah sini iya. ya. Misi ya Bu ya. Cara buatnya sih. Oh, dikata gini. Bu, ini untuk adonannya. Iya. Ini kan biasanya kalau pia itu ada 2 lapisan ya Bu. Ini berarti udah dicampur ya Bu ya? Iya, sudah campur. Oke, ini begini. Ya, Terus? ini sama ini di pojok-pojoknya ini. Ini kacang hijaunya tadi ya Iya, pemirsa ya? dimasuknya, masukkan. Ini aja, sudah langsung. Ya, pojok sama pojok. Begini ya Bu ya? Iya. Terus untuk cetaknya gimana? Nanti itu ada keluangannya, Oh, dicetak itu biar dicetak rapi. ini ya, Iya. biar rapi ya. Coba Nanti ya pemirsa ya. Ini dari cetak ini masuk sini. Oh, masuk sini. Ya. Ini. Oh, Ini wah. kebesaran. Ini besar ternyata pemirsa, tapi setidaknya udah bisa cetak lah Bu ya. Iya. Meskipun tidak rapi, maklum lah pemirsa ya. Ini dia hasil karyanya Evi pemirsa. Ternyata begini pun juga harus cukup belajar ya pemirsa. Tidak hanya kelihatannya bulat-bulatin pia gitu ya Iya. Bu ya. Oke Bu,
kalau udah dicetak seperti ini, kurang lebih sesuai dengan standar yang udah dipotong ini, Ya. tahapan selanjutnya apa nih Bu? Habis dicetak diolesi sama kuning telur. Oke, sama pemirsa, telur. kita lihat yuk untuk diolesin sama kuning telur. Iya. Evi juga pengen cobain. Yuk kita lihat. Ini pemirsa, untuk pia yang sudah jadi, selanjutnya diolesin sama kuning telurnya. Nah ini untuk warna pia yang biasanya kelihatan sedikit oranye, Iya. begitu. Ini dari olesan dari kuning telur pemirsa. Dan pastinya dari pia asli ini tanpa menggunakan bahan pengawet dan pasti menggunakan pemanis buatan ya Bu ya? Enggak. Apa gula asli murni. Gula asli ya, tanpa menggunakan pemanis buatan, asli dengan gula asli. Gula asli. Jadi aman sekali dikonsumsi untuk segala usia. Kurang lebih untuk pengawetannya berapa lama Bu? 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari pemirsa, karena memang dari pia asli ini tanpa menggunakan bahan pengawet. Jadi memang kita sesuai dengan standarnya juga ya Bu ya. Nah setelah proses ini kita kemana lagi Bu? Ini harus di sini di open. Oke pemirsa, langsung kita lihat ke pengovenan juga ya. Ini langsung di oven ya Bu ya? Iya, kalau mau ngopen pakai sarung tangan Oh, ini Mbak pakai Evi. sarung Iya, tangan. pakai ini. Terbalik. Oh terbalik. Nah, gitu. Ini Ya. langsung diangkat ya Bu ya? Iya. Yuk kita open pemirsa. Sini tempatnya ngopen sini. Di sini ya Bu ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke pemirsa, kita akan tunggu kurang lebih 20 menit. 20 menit. Ini Iya. tutup langsung ya Bu ya? Iya, ditutup. Kalau itu sudah kuat. Baik pemirsa, sambil nunggu pianya mateng, kita ngobrol sama Bu Rodi, nggak apa-apa ya Bu ya? Iya. Baik, yuk pemirsa yuk. Iya. Pemirsa UMKM Kabupaten Kediri, hari ini tadi kita sudah melihat proses dari awal sampai akhir untuk pembuatan pia asti. Iya. Bu, di belakang ini lagi apa Bu? Ini pengemasan pia asti. Oke, pengemasan pia asti pemirsa. Monggo Mbak Evi. Wah, ini dicoba pemirsa, ya udah pianya. jadi. Iya. Ini rasa duren, Ada rasa ini durian. keju, yang ini coklat, yang ini kacang hijau. Ini Monggo. pemirsa, yang paling nggak ada di mana-mana itu rasa durian ya Bu ya. Iya. Evi mau nyobain rasa durian. Sebelumnya Evi mau lepas masker untuk nyobain pia asti. Yang mana Bu yang durian? Ini ya? Ini yang duren. Oke, pemirsa. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Teksturnya itu pemirsa, pianya empuk, duriannya berasa, karena ini dalamnya asli durian ya Bu ya? Iya, duren. Mantap pemirsa, bentar ya pemirsa. Enak banget. Nanti dilanjut ya Bu ya? Iya. Evi pasang masker dulu pemirsa. Jadi rasanya untuk pia asli ini tuh lebih empuk, tapi tetap ada rasa gurihnya karena ada margarinnya juga. Jadi untuk isiannya itu juga full isian durian. Tadi Evi juga udah nyobain yang coklat, kacang hijau, rasanya benar-benar enak ya Bu ya. Bu, untuk sebelum kita bahas harga Iya. dan proses pemasaran, boleh dong Bu Rodia cerita awal mulainya bikin usaha pia ini sekitar tahun berapa dan alasannya kenapa nih bikin usaha pia gitu? Awal mulanya dari saudara bikin kan usaha saya 4 tahunan usaha ini dari saudara, cara bikinnya apa berhasil, makanya saya coba. Jadi awal mulanya itu dari saudara bikin pia, Iya. Ibu coba-coba buat pia juga. Iya. Sebelum memulai usaha di pia ini kan kurang lebih 4 tahun, berarti sekitar tahun 2015-16an ya Bu ya?
Iya. Itu Ibu 2018. Oh, 2018. Mohon maaf 2018. 17, 18. 17-18an sekitar segitulah pemirsa, ada 4 tahun di 2021 begitu ya. Ibu ini awal mulainya kan pasti sebelum menemukan Pia Asti sampai sesukses sekarang. Iya. Ini Ibu profesinya apa Bu kalau boleh tahu? Ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga terus Bapak? kerja di perumahan. Oh, sebelumnya Ibu jadi ibu rumah tangga, Bapak kerja di perumahan. Iya. Awal mulai sampai sekarang berjalan seperti ini kan pasti ada kendalanya juga, apalagi untuk memperkenalkan di pasaran untuk sebuah produk baru. Iya. Ini kendala apa yang didapat Ibu dari untuk Pia Asti ini Bu? Untuk Awal mulanya ya belum ada pembeli, itu saya jualan di sekolah-sekolah itu, mulai dari TK, dari kampung ke kampung lain, jadi ada industri apa itu kayak sepatu di Bogor sana, saya juga jualan di sana. Oke, jadi awal mula Bu Rodiah ini door to door ya Bu ya, jadi Iya. memperkenalkan Pia Asti ini. Iya. Nah, Pia kan biasanya digemari untuk packing seperti ini kan untuk acara hajatan pernikahan Iya. atau mungkin untuk acara syukuran kayak gitu ya Bu ya. Iya. Dari situ Ibu akhirnya dapat untuk pesanan orderan Iya. gitu ya Bu ya. Terus sekarang kurang lebih karyawan jumlahnya berapa Bu? Sekarang 14. Luar biasa pemirsa, 14 untuk usaha UMKM. Ibu ini sangat membantu untuk warga sekitar untuk bisa memulai usaha, maksudnya menyerap lapangan pekerjaan juga ya Bu ya. Iya. Untuk Pia Asti ini Bu, untuk proses produksi biasanya diproduksi berapa hari sekali atau setiap hari produksi nih Bu? Kalau musim ini kan banyak kayak orang hajatan apa produksi tiap hari, alhamdulillah. Cuma kadang sehari itu penuh, kadang cuma sampai jam 12, tergantung pemesanan. Tergantung pemesanan Iya. ya, dari jam kerja jam 7 sampai jam 4 sore. istirahat 1 jam. Begitu, jadi sesuai dengan pesanan. Bu, Pia Asti ini kan juga terkenal juga di Kediri ya Bu, Iya. istilahnya warga Kediri juga sudah mulai kenal bahkan dari luar Kediri. Iya. Untuk pemasarannya sendiri saat ini secara offline, maksudnya dari pasaran untuk getuk tular atau orang yang akhirnya repeat order lagi atau dari online juga Bu? Enggak ya, ini kalau dari orang hajatan kan orang dapat itu Pia, makanya ada nomor teleponnya, kok enak rasanya, makanya terus telepon. Oke, baik. Akhirnya pesan. Jadi promosinya dari kotaknya ini pemirsa, iya, ada nomor alamat, telepon sama ada nomor telepon, teleponnya ini. sama alamat. Luar biasa loh, biasanya kan orang hajatan ini salah satu ladang promosi juga ya Bu Iya. ya. Jadi meskipun yang pesan itu untuk hajatan nikahan sekali, Iya. tapi ada misalnya 500 orang atau 1000 orang yang nyobain Pia Asti ini jadi Makanya- peluang pemirsa. Makanya terus ada pesan. Kadang langsung telepon, dapat kok enak, Bu, dapat bisa pesan sedikit boleh, boleh. Terus banyak peminatnya. Oke, baik, untuk pesanan sendiri Bu, ini minimal pesanan berapa Bu? Enggak, tergantung pemesan, sedikit boleh, banyak boleh. Nggak ada minimal ya Bu ya, Nggak. jadi datang ke sini beli satu juga boleh ya Bu ya? Boleh. Wah, ini luar biasa pemirsa. Jadi untuk pemirsa yang ingin memesan berapapun jumlahnya akan diladeni oleh Pia Asti ini. Dan untuk harganya kita akan tanya nih pemirsa, apakah terjangkau untuk kantong masyarakat Kabupaten Kediri dan sekitarnya atau harganya tergolong cukup mahal ya. Ibu, ini ada beberapa kemasan Ibu ya, bisa dijelaskan untuk kemasan yang paling kecil ini harganya berapa, isinya berapa? Kalau yang paling kecil ini ada isi 4. Oh. Tadi ketinggalan. Ini Iya, iya. ada isi 4, 5.000. Isi 6 ini 6,5. Isi 8, 8,5. Isi 10, 10,5 sama isi 12, 12.000. Wah, terjangkau sekali ya pemirsa. Ada yang dari harganya 5.000. 5.000, 6,5, 8,5, 10,5 sama 12.000. Sampai 12.000 yang pasti packingnya ini udah cocok sekali untuk bisa dijadikan oleh-oleh ataupun hampers untuk acara hajatan ataupun acara kantor ya Bu ya. Jadi Cuma ini kalau pemesanan lebih dari 100 kotak itu ada potongan harga. oh ini untuk Iya. pemirsa yang mungkin digunakan untuk acara hajatan atau acara kantor kan bisa Iya. juga ya Bu ya. Iya. Ada dapat oleh-oleh dari Iya. Pia gitu kan. Ini ada Potongan, harga. Mulai 100 kotak ada potongan 500 per kotak. Wah, cukup mahal ya Bu ya kalau misalnya 500 untuk potongannya kan juga lumayan gitu Lumayan, kalau untuk iya. 100 kotaknya sendiri.
Jadi ada pesanan minimal 100, nanti langsung potong Rp500 ya. Dan pastinya ini pemirsa ada aneka varian rasa. Ini untuk rasa-rasa kan ada beberapa harga ya Bu ya, dari yang harganya 5.000 sampai dengan 12.000. Terus untuk bolen pisangnya sendiri sama pay susunya ini harganya berapa Bu? Kalau bolen pisang ini satu kotak isi 6, 15.000. Kalau pay susu isi 6, 10.000. Wah, juga cukup terjangkau sekali ya pemirsa. Ini berarti bisa untuk dibeli untuk segala kalangan ya Bu ya. Memang untuk kebutuhan sekarang kan untuk oleh-oleh ataupun jadikan hampers hajatan yang memang suka yang oleh-oleh khas begitu. Apalagi packingnya yang juga bagus nih. Untuk ketahanan keawetan tadi kan Evi sudah menyinggung ini Bu, biar pemirsa juga lebih tahu. Untuk pesan ini biasanya hamil berapa bulan atau berapa minggu pengerjaannya begitu, biar nggak terlalu menumpuk dan diterima oleh pihak asli begitu. Kalau kadang ya ada 1 bulan udah pesen, ada kadang 1 minggu, kadang juga ada yang mendadak besok buat besok pesan. Enggak pasti kalau orang pesan itu. Oh, jadi bisa dadakan juga ya Bu ya. Karena di sini karyawannya juga cukup banyak, fasilitasnya juga cukup bagus. Jadi untuk pesan berapapun bisa begitu ya. Ibu mohon maaf ini saya tutup ya Bu ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi untuk tanya-tanyanya Bu ya. Untuk pesanan berarti tidak ada minimal juga. Iya. Nah Bu, untuk ketahanan keawetannya berapa hari tadi Bu? 4 sampai 5 hari. 4 sampai dengan 5 hari. Kalau misalnya ada customer dari luar kota nih Bu yang pengen pesen dari Tia Asti, barangkali untuk pemirsa UMKM kan disaksikan di mana saja nih Bu. Ini boleh nggak Bu pesan di sini, terus untuk persyaratannya biar bisa pesan ke sini untuk dikirim ke luar kota bagaimana? Biasanya itu kadang cuma pesen lewat WA terus ambil sendiri gitu. Kalau misalnya yang dikirim ke luar kota begitu ada nggak di sini? Belum pernah. Oh belum pernah ya, jadi biasanya ada yang pesen. Takutnya nanti kalau jauh nggak nyampe sudah basi. Oh iya, karena memang pasti balik lagi tanpa menggunakan bahan pengawet pemirsa, jadi untuk keawetannya hanya 4 sampai 5 hari ya Bu ya. 4 sampai 5 hari. Jadi mungkin untuk pemirsa yang mau pesan di H-1 bisa diambil besoknya acara begitu ya biasanya. Itu biasanya. Oke, baik. Jadi untuk pemirsa yang mungkin berada di luar kota, silakan bisa pesan di sini karena sekarang kan juga difasilitasi banyak sekali ekspedisi ataupun untuk pengiriman begitu ya, bisa di googling juga untuk pengiriman dari Tia Asti ini. Nah Bu, untuk pemirsa nih yang bisa pesan Tia Asti ini gimana Bu nih caranya? Di nomor teleponnya berapa, alamatnya mana bisa disampaikan Bu? Di ini alamat Jalan Raya Kunjang Budo, depan Masjid Borolor, Desa Sumberjo, Purwoasri, Kediri. Saya juga ada buka cabang di Jalan Brawijaya, Kampung Inggris, Dusun Singgahan, Desa Pelem, Pare, Kediri. Kalau yang di Pare itu nomor teleponnya 081515888500. Kalau yang ada di sini nomor teleponnya 081334095599. Iya pemirsa bisa lihat di bawah ini Evi akan mencantumkan untuk alamat dan juga nomor teleponnya. Dan Tia Asti ini dibuka 2 cabang ya Bu ya, di sini sama di Pare. Jadi untuk pemirsa yang berada di lokasi Pare bisa ke cabangnya Tia Asti yang ada di Kabupaten Kediri yang berada di Pare, bisa pesan di cabang Pare. Untuk alamatnya dan nomor teleponnya Evi akan mencantumkan di bawah ini, jadi langsung aja untuk dihubungi. Dan Ibu, untuk yang di Pare ini apakah juga produksi di sana atau dikirim dari sini ke sana? Sementara ini masih dibikin di sini, nanti tanggal berapa kemungkinan bisa bikin di sana kalau sudah ada pemesanan di sana. Oh baik. Kalau sementara di sini juga. Oh masih sementara di sini. Kalau yang Pare yang mengelola siapa Ibu? Ibu sendiri atau ada orang lain? Itu anak saya. Oh kebetulan anak sendiri ya, jadi diturunin untuk usaha Pia juga ya Bu ya, biar ada penerusnya. Wah ini seru sekali nih Bu ya. Untuk cabang yang di Pare ini kurang lebih udah berapa lama Bu? Masih baru 1 mingguan. Oh baru 1 mingguan, iya, belum lama. Tapi semoga juga semakin berkembang ya di Pare. Untuk pengenalan, untuk mencari pasar baru juga di sana. Bu, cari untung juga di sana ya Bu ya. Cari pemasaran. Iya.
Ibu, ini kalau boleh tahu kurang lebih omsetnya per bulan berapa nih Bu? Sedikit aja. Nggak pernah ngitung. Nggak pernah. Nggak pernah. 5 digit ke atas Bu mungkin? Ya nggak tahu ya, pokoknya buat apa ya, itu masuk sini gitu buat jadi putar usaha bisa jalan gitu. Baik. Luar biasa, pasti bisa jalan dong Bu ya, karena usahanya juga sudah Iya, dikenal dan amin, sebesar iya. ini. Semoga juga semakin terkenal luas ya Bu ya. Iya. Jadi untuk omset dari pelaku UMKM, pemirsa kebiasaannya memang untuk bisa produksi, kemudian untuk bisa diambil sendiri itu sudah Ya buat jauh dari lebih muter layak ya. semua ya, buat beli ini sama putar terus gitu. Ya. Bu, sebagai pengusaha di bidang pia, apalagi kan ini juga salah satu usaha industri rumahan atau kita sering kenal sebagai produk UMKM ini Bu. Iya. Pasti ada kendala dan permasalahan dalam pemasaran. Ibu bisa cerita dong Bu, suka dukanya membangun usaha itu agar generasi muda yang mungkin hari ini sedang menyaksikan UMKM Kabupaten Kediri bisa terpacu untuk bisa membangun usaha sendiri begitu Bu. Usaha kadang itu dari pemasaran. Kalau dulu itu kan enaknya semua boleh, sebelum pandemi kan semua ada acara kayak yasinan, hajatan kan Banyak. boleh banyak, acara apa pengajian Iya, iya. boleh. Sekarang kan belum bisa full, jadi kan pemesanan merosot nggak kayak dulu. Mak sekarang sudah boleh lagi, Alhamdulillah ya, Bu, ya. alhamdulillah boleh lagi. Berarti untuk adanya pandemi ini juga sangat terdampak sekali Iya, bagi pelaku berdampak. usaha kecil menengah ya Bu ya. Iya. Waktu itu kurang lebih ada sekitar 1 tahun di awal kan kita memang PPKM sangat ketat Iya. ya. Apa Bu yang dirasakan, terus bagaimana nih kondisi karyawan juga Bu? Ya karyawannya jarang kerja, kadang 1 minggu kerja berapa hari aja. Jadi cuma kadang sekarang bikin, besok libur. Jadi ada penjualan buat sekarang sama besok. Terus kerja lagi besok. Kalau sekarang kan enggak bisa kerja tiap hari. Ya, sekarang juga sudah mulai longgar, Iya, sudah banyak iya. acara hajatan juga ya Bu Iya. ya. Oke Bu, ini terakhir harapan kedepannya untuk Pia Asti atau Ibu menyaksikan tontonan atau tayangan hari ini untuk di kemudian hari, apa yang ingin disampaikan dan semoga tercapai juga gitu. Semoga Pia Asti ini makin lancar, Amin. bisa memberikan lapangan kerja buat sekitar, bisa tambah banyak peminatnya, jadi bisa memberi lapangan kerja Dan juga usaha. bagi sekitar. Baik. Semangat kedepannya ingin disampaikan untuk pelaku usaha yang baru memulai usaha biar terus semangat, yang mungkin hari ini kondisinya lagi usahanya naik turun. Apa Bu yang ingin disampaikan atau pesan yang disampaikan untuk para pelaku usaha yang lagi mulai usaha nih Bu? Tetap semangat. Tetap semangat gitu aja Iya, ya? tetap semangat apapun yang terjadi, Maju terus, maju pantang terus, mundur. mundur ya. Iya. Jadi harus tetap semangat nih, pasti bisa. Kalau kita jualan Kita itu berusaha pasti bisa. kita berusaha pasti bisa. Iya. Setiap kita jualan itu pasti ada ujiannya sendiri-sendiri Iya, ya. iya. Bagaimana cara kita untuk bisa berproses. Iya. Pasti kalau Tuhan akan ngasih pembeli, gak mungkin kan usahanya bakalan iya. nggak Nggak ada yang mungkin beli. langsung usaha langsung jalan terus. Ya, saya usaha di buka cabang ini kan ya pembelinya nggak langsung banyak, cuma berapa itu aja. Ya saya jalani aja yang di sana, masih proses. Ibu terima kasih banyak, hari ini udah diajakin Evi jalan-jalan. Semoga usahanya semakin berkembang, Amin. melihat proses produksi Pia Asti dan dikenal masyarakat luas. Dan Amin. untuk pemirsa terima kasih banyak telah menyaksikan tayangan UMKM Kabupaten Kediri. Nantikan terus perjalanan Evi untuk melihat UMKM Kabupaten Kediri lainnya.